Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Paramita dengan NIM 2310 2113 20105. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Rahmah dengan NIM 2310 21220118. Perkenalkan, nama saya Virial Najah Harisanti dari kelas F dengan NIM 2310 211 220 180. Perkenalkan, nama saya Mutia Febriana Azkia dengan NIM 2310 2113 20119. Perkenalkan, nama saya Raina Madina Supaira dengan NIM 2310 21 12 20 184. Perkenalkan, nama saya Rindri Julia Andrean dengan NIM 2310 211 220 174. Perkenalkan, saya Syifa Tuzara dengan NIM 2310 2112 20 170. Nah, sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa itu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah sistem yang berkaitan dengan pola hidup, pola nilai, dan pola pikir masyarakat yang berdaulat. Oleh karena itu, berbicara tentang negara selalu terkait dengan strategi masyarakat sebagai warga negara dalam mempertahankan harga diri bangsa. Selanjutnya, apa objek dan ruang lingkup hukum tata negara? Nah, untuk objek hukum tata negara itu adalah negara dan konstitusi. Nah, sedangkan ruang lingkup hukum tata negara berkaitan dengan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, serta hak kewajiban para anggota dan pemimpin dalam organisasi negara tersebut. Hukum tata negara juga mencakup berbagai aspek, termasuk konstitusi, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak konstitusional mereka. Nah, selanjutnya, apa hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara? Hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara adalah badan-badan kenegaraan memperoleh wewenang dari hukum tata negara, dan badan-badan ketenegaraan itu menggunakan wewenangnya harus berdasarkan atau sesuai dengan hukum administrasi negara. Nah, selanjutnya, Kranenburg juga mengemukakan bahwa hukum tata negara adalah peraturan-peraturan hukum yang mengandung struktur hukum dari pemerintahan suatu negara. Sedangkan hukum administrasi negara adalah merupakan peraturan-peraturan khusus dari hukum tata negara, seperti hukum kepegawaian, UU perburuhan, UU wajib, militer, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, apa hubungan tata negara dengan ilmu negara? Kedua bidang ilmu tersebut, hukum tata negara dengan ilmu negara, mempunyai hubungan yang sangat dekat, di mana ilmu negara memberikan dasar-dasar teoretis kepada hukum tata negara, sedangkan hukum tata negara merupakan konkretisasi dari teori-teori ilmu negara. Dengan demikian, hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara adalah ilmu negara merupakan dasar penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara. Dengan kata lain, ilmu negara yang mempelajari konsep teori tentang negara merupakan dasar dalam mempelajari hukum tata negara. Selanjutnya, keterkaitan hukum tata negara dengan ilmu politik. Hukum tata negara mempelajari tentang peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Di sini saya ingin membahas tentang bab 2 yang berisi pengertian sumber hukum, macam-macam sumber hukum tata negara, dan yang terakhir adalah hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yang pertama, pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah dasar utama yang digunakan oleh sistem hukum suatu negara untuk menciptakan, menginterpretasikan, dan menegakkan aturan hukum. Sumber hukum memiliki peran penting dalam mengatur perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan agar menjadi tertib dan juga adil. Yang kedua, macam-macam sumber hukum. Sumber hukum di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum formil, bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi. Sementara itu, yang kedua, sumber hukum material, sumber yang berasal dari substansi hukum atau bisa disebut dengan doktrin. Yang ketiga, membahas tentang sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, material, yaitu dasar dan kepandangan hidup bernegara dan kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh.
Sedangkan yang kedua, menurut formil, yaitu konstitusi, peraturan perundang-undangan, hukum adat ketatanegaraan, doktrin ketatanegaraan, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan, jurisprudensi ketatanegaraan, dan konvensi ketatanegaraan. Yang terakhir adalah tentang hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Hierarki peraturan berisi Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, keempat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, dan juga yang terakhir Perda Kabupaten atau Kota. Asas-asas hukum tata negara. Sebelum saya menjelaskan mengenai asas-asas hukum tata negara, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai hukum tata negara itu sendiri. Hukum tata negara atau yang biasa disebut HTN merupakan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Dikutip dari buku Ilmu Hukum Tata Negara 2018 karya Bambang Suparno, selama ini ada sejumlah rumusan pengertian hukum tata negara menurut para ahli. Masing-masing ahli memberi tekanan berbeda saat merumuskan definisi hukum tata negara. Di Indonesia sendiri ada 5 asas hukum tata negara, yakni Pancasila, kedaulatan rakyat, negara hukum, pembagian kekuasaan, dan negara kesatuan. Kelimanya menjadi dasar dari kehidupan bernegara di Republik Indonesia. Asas-asas hukum tata negara Indonesia bisa dicermati dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Berikut penjelasan 5 asas hukum tata negara di Indonesia. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, selain sebagai filsafah dasar negara, Pancasila adalah sumber hukum material di Republik Indonesia. Maka itu, setiap isi peraturan perundang-undangan di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, asas kedaulatan rakyat. Asas ini berarti kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia ialah kedaulatan rakyat atau berada di tangan rakyat. Asas ini menunjukkan negara RI berasaskan demokrasi. Namun, pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui lembaga-lembaga tinggi negara seperti diatur oleh Konstitusi Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum wajib untuk berasaskan hukum. Secara gamblang, Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, maka itu setiap kebijakan dan tindakan alat atau lembaga negara dan segenap rakyat pun harus selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat ada asas pembagian kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan berarti di negara Indonesia terdapat pemisahan kekuasaan negara yang tegas. Pemisahan kekuasaan berlaku untuk kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Jimmy A. Siddiq, Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat menganut prinsip pemisahan kekuasaan berdasarkan mekanisme checks and balances yang lebih fungsional. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat membagi kekuasaan negara pada lembaga-lembaga tinggi negara yang punya kedudukan sederajat. Contohnya seperti MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, dan lembaga-lembaga lainnya yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir ada Asas Negara Kesatuan. Asas Negara Kesatuan berarti bentuk negara dan pemerintahan negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Asas ini selaras dengan yang dideklarasikan oleh para bangsa-bangsa pada 1945. Penegasan bahwa Republik Indonesia sebagai kesatuan dan bukan federal ada di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam konsep negara kesatuan, pemegang kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara adalah pemerintah pusat. Sekalipun saat ini ada otonomi daerah yang memberi wewenangan besar ke pemerintah daerah untuk mengatur wilayah masing-masing. Pemegang kekuasaan tertinggi di negara Republik Indonesia tetaplah pemerintah pusat. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setelah amandemen keempat,
terdapat 8 lembaga negara, yaitu yang pertama adalah MPR, yang kedua adalah DPR, yang ketiga adalah DPD, yang keempat adalah Presiden dan Wakil Presiden, yang kelima adalah Mahkamah Agung, yang keenam adalah Mahkamah Konstitusi, yang ketujuh adalah Komisi Yudisial, dan yang kedelapan adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas dan wewenang lembaga negara yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang bertugas melantik presiden dan wakil presiden, mengubah dan menetapkan undang-undang, serta melantik wakil presiden menjadi presiden jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR bertugas membahas dan memutuskan rancangan undang-undang atau RUU bersama Presiden, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan memberikan persetujuan terhadap rancangan, anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau RAPBN. Yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD bertugas memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, keuangan daerah, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta pembentukan dan pemekaran daerah. Yang keempat adalah Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan negara. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang kelima adalah Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga peradilan negara tertinggi yang bertugas mengadili perkara pada tingkat kasasi, mengadili perkara yang bersifat pembatalan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan. Yang keenam adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. MK bertugas mengadili perkara mengenai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, penyelesaian perselisihan antara lembaga negara dan kewenangannya diatur dalam undang-undang dasar, keputusan presiden tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat, permintaan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terhadap hal ihwal yang berkaitan dengan perubahan undang-undang dasar. Yang ketujuh adalah Komisi Yudisial atau KY. KY bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Yang kedelapan adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi negara yang menerima dana dari negara. Sebagai negara hukum, pembagian kekuasaan di Indonesia dijalankan dalam konsep negara hukum. Setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan pembagian kekuasaan kepada lembaga negara dari yang sebelumnya pendistribusian kekuasaan. Berdirinya lembaga negara merupakan perkembangan organisasi negara yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan negara. Sementara itu, lembaga independen negara dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari pemerintah yang menyerahkan kewenangannya untuk menetapkan atau membentuk badan sendiri. Perkembangan lembaga negara di Indonesia tidak dapat dilepas dari era Orde Baru. Pasca runtuhnya rezim otoritarianisme zaman pemerintah Presiden Soeharto pada paruh pertama tahun 1998 yang dilegitimasikan melalui amandemen UUD 1945. Kemunculan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 menuai pro dan kontra. Kemunculan lembaga-lembaga negara tersebut mendatangkan banyak pertanyaan yang cukup negatif, karena munculnya lembaga negara pada saat itu hanya dianggap sebagai cabang kekuasaan tertentu dan merupakan perwujudan dari kelatahan demokrasi yang berkuasa. Reformasi Konstitusi UUD 1945 tahun 1999 sampai 2002 merupakan perubahan besar ketatanegaraan di Indonesia yang mengiringi menuju masa transisi ke demokrasi. Hal tersebut memicu lahirnya banyak lembaga independen negara ataupun komisi-komisi negara. Dalam Perundangan Negara Indonesia, setidaknya mempunyai 34 kelembagaan negara yang disebutkan di dalamnya. Sebanyak 34 lembaga tersebut dinamakan Constitutional State Organ, yang kewenangannya diamanatkan langsung oleh UUD 1945. Sementara itu, pengaturan lembaga independen negara didirikan berdasarkan peraturan sesuai dengan di bawah UUD 1945. Lembaga tersebut pembentukannya antaranya berdasarkan ketetapan MPR, undang-undang, perpu, perpres, kepres, dan peraturan pemerintah.
Menurut Lukman Hakim, bentuk pelembagaan Komisi Negara pada tatanan ketatanegaraan di Indonesia memberikan fondasi penguatan lanjutan terhadap hadirnya lembaga-lembaga negara yang terbaru yang bertujuan untuk menjadikan tatanan pemerintahan yang efektif dan efisien. Selain itu, terdapat komisi-komisi yang selalu diidealkan menjadi lembaga yang independen dan seringkali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campur sari, yang artinya semu legislatif, regulatif, administratif, bahkan semi-yudikatif, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum KPU, Komisi Ombudsman, Komisi Persaingan Usaha KPPU, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara KPKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan sebagainya. Lembaga independen memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Berikut adalah mekanisme kerja yang dilakukan oleh lembaga independen dalam melakukan pengawasan. Yang pertama, monitoring dan evaluasi program atau kebijakan pemerintah. Kedua, memberikan rekomendasi. Ketiga, pelaporan. Dan yang keempat, monitoring pelaksanaan anggaran. Kewenangan lembaga independen dapat berjalan efektif dan efisien diantaranya, yaitu diperlukan adanya penguatan lembaga-lembaga tersebut melalui konstitusi agar memiliki dasar hukum yang kuat, serta dapat menjalankan fungsi check and balance, meminimalisir kewenangan DPR dalam memilih pimpinan lembaga independen, pemberian kewenangan yang bersifat mandiri, penegasan ketentuan non-partisan. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Berdasarkan KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau pemerintahan rakyat. Kemudian demokrasi juga diartikan KBBI sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi memiliki beberapa ciri yang menjadi karakteristik membedakannya dengan sistem yang lain. Ciri-ciri tersebut ada 6, yaitu yang pertama ada ciri konstitusional, yang kedua ada ciri perwakilan, yang ketiga ada ciri pemilihan umum, yang keempat ada ciri kepartaian, yang kelima ada ciri kekuasaan, dan yang keenam ada ciri tanggung jawab. Demokrasi juga memiliki beberapa jenis yang dapat kita jumpai, yaitu yang pertama ada demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Demokrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Yang kedua ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi ini dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokrasi, maka perlu adanya unsur-unsur pendukungnya, yaitu yang pertama ada negara hukum, yang kedua ada masyarakat sipil, dan yang ketiga ada aliansi kelompok strategis. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselenggarakannya pemilihan umum atau pemilu. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, mengatakan jika demokrasi Indonesia lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan. Menurut Soekarno, demokrasi Indonesia meletakkan embrionya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Dikutip dari buku Indonesia Menggugat tahun 2001 dan di bawah bendera revolusi tahun 2014, demokrasi adalah suatu pemerintahan rakyat. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi, demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Praktek demokrasi berdasar undang-undang mengalami perkembangan demokrasi dalam 3 masa, yaitu masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran parlementer, serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer.
Yang kedua, masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat. Dan yang ketiga, ada masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional, menonjolkan demokrasi presidensil. Masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru, yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang disebut era reformasi, yang diawali dengan adanya perubahan Undang-Undang 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensil. Pemilihan umum atau disingkat pemilu di Indonesia merupakan suatu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi di NKRI. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan atau kedaulatan yang tertinggi. Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui wakilnya atau representatif demokrasi adalah melalui pemilu. Pada awalnya, pemilu di Indonesia bertujuan untuk memilih anggota lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pemilihan presiden dan wakil presiden semula dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian berdasarkan amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, Pilpres dilakukan secara langsung oleh rakyat sehingga Pilpres dimasukkan dalam agenda pemilu. Pilpres sebagai salah satu dari pemilu di Indonesia diadakan pertama kali pada tahun 2004, selanjutnya pada tahun 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada juga dimasukkan sebagai bagian dari agenda pemilu di Indonesia. Istilah pemilu di Indonesia lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dalam sejarah pemilu di Indonesia hanya terdapat dua sistem yang diterapkan. Kedua sistem itu adalah proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Sistem proporsional tertutup membuat rakyat sebagai pemilih hanya bisa memilih partai politik. Di dalam sistem proporsional tertutup, pemilih tidak bisa mengetahui dan tidak bisa memilih secara langsung calon anggota legislatif terpilih yang bakal menjadi anggota DPR dan DPRD. Dengan sistem itu, walaupun pemilih yang memberikan suara kepada salah satu calon, maka suara tersebut menjadi suara partai politik pengusung. Suara partai politik yang telah mencapai ambang batas kursi akan diberikan kepada para calon yang diusung berdasarkan nomor urut. Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut itu nantinya ditentukan oleh partai politik, sementara penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Sistem proporsional tertutup disenangi partai yang punya tradisi otoriter. Apabila partai mendapatkan 2 kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2. Karena rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakilnya yang duduk di kursi legislatif, maka sistem proporsional tertutup ini disebut kurang demokratis. Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka, pemilih bisa memilih langsung caleg yang akan mewakili mereka di DPR dan DPRD. Karena pemilih bisa mengetahui sosok caleg yang akan mewakili mereka, sistem proporsional terbuka dinilai demokratis. Jelaskan tentang asas-asas pemerintahan daerah. Asas-asas pemerintahan daerah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang 23 tahun 2014. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Asas dekonsentrasi terdapat pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang 23 tahun 2014. Yang terakhir ada asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah
kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Terdapat pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang 23 tahun 2014. Kiranya itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.